Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah Minggu 7 Februari 2021 dengan tema Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Saudaraku, matahari telah terbit memancarkan terangnya. Hari baru di minggu ini telah mulai. Oleh karena itu, marilah bersukacita dalam ibadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji dan memuliakan namanya dengan pujian terang matahari. Ibadah kita kuduskan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Allah yang kasih setianya kekal dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah dan kasih Kristus menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Jemaat kami persilakan duduk. Saudaraku, dengarlah seruan pemazmur yang demikian. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita pujikan, pujilah Tuhan Sang Raja Maha Mulia. Pujilah Tuhan
Sesungguhnya Tuhan penuh kasih setia, sehingga senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Namun seringkali kita tidak menyadari kehadiran dan pertolongannya. Sebab kita sering dikuasai oleh kecemasan dan perasaan tidak berdaya dalam hidup. Akibatnya, kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, lebih banyak putus asa daripada menatap masa depan dengan penuh harapan. Sikap yang demikian ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakuinya sembari memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Kita pujikan bila kurenung dosaku sebagai kidung penyesalan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan. Seperti dinyatakan dalam Mazmur 100 ayat yang kelima yang demikian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Now
Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama tunduk dalam doa. Kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami untuk mendengarkan dan mewartakan sabda-Mu ya Allah. Supaya sebagai pewarta maupun pendengar, kami diberkati dengan kebenaran firman ini. Dan kehidupan iman kami boleh dibaharui dan dikokohkan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan dari kitab Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal yang 40 kita akan membaca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian kesaksian akan firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitakan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasang seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia mereka yang mendengarkan dengan setia, percaya dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu malam saya mengadakan sebuah perjalanan bersama dengan seorang kerabat saya. Saya duduk di depan, di sebelah kiri, dan kerabat saya itu yang menyetir, yang membawa kendaraan. Nah, ketika sampai di sebuah lampu merah kami berhenti. Sudah sepi sekali karena memang sudah tengah malam. Kami tunggu, lampunya menjadi hijau. Dan ketika lampunya hijau, saya heran, kok mobilnya nggak jalan-jalan? Ada apa ini? Lalu saya lirik kerabat saya yang nyetir, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia meletakkan kepalanya di setir dan dia tertidur di lampu merah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian saya bangunkan dia, lalu saya bilang, turun, saya yang nyetir. Lalu kami melanjutkan perjalanan, saya yang nyetir. Kenapa begitu?
Kenapa saya menggantikannya menyetir? Kayak saya membayangkan kalau dia ini menyetir terus dalam kondisi yang lelah. Menyetir terus dalam kondisi mengantuk. Tentu sangat berbahaya lagi, berbahaya sekali. Karena orang yang mengantuk, orang yang lelah itu tidak bisa memperhitungkan jarak dengan baik. Refleksnya tidak baik, tidak bisa memperhitungkan tindakannya dan bisa kemudian mengakibatkan kecelakaan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan kalau yang ngantuk dan yang lelah itu sopir bis. Yang penumpangnya tidak cuma satu orang saya, tapi penumpangnya banyak. Salah satunya adalah bapak ibu. Tahu sopirnya ngantuk, sopirnya lelah. Kira-kira apa yang akan bapak ibu lakukan? Kalaupun bapak ibu memberanikan diri meneruskan perjalanan mengikuti kendaraan itu, naik kendaraan itu dengan sopir yang ngantuk dan lelah, pasti akan cemas hati bapak ibu sepanjang perjalanan. Dan mungkin kalau punya cukup keberanian, turun sajalah, ganti kendaraan yang lain supaya bisa memastikan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bacaan kita dan kita menggambarkan dengan alam pikir dunia modern, kira-kira orang-orang Israel itu membayangkan Tuhan itu sebagai pengemudi, sopir bis yang bertanggung jawab pada seluruh penumpang bis, tapi dia mengemudikan bisnya dengan kondisi ngantuk, dengan kondisi lelah, dengan kondisi letih, dengan kondisi badan yang tidak fit. Oleh karena itu pengemudi itu kemudian tidak memperhatikan penumpangnya. Orang gak teke penumpangnya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan. Maka umat Tuhan pada waktu itu kemudian mengeluh karena mereka merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Apalagi situasi mereka pada saat itu memang sedang mengalami kesusahan yang sangat besar. Mereka dikalahkan oleh Babel. Lalu mereka dibawa sebagai bangsa buangan. Bertahun-tahun mereka ada di Babel sebagai bangsa buangan. Mereka ingin pulang ke kampung halaman mereka, ke negeri mereka, membangun kehidupan yang lebih baik. Tapi rasa-rasanya pengharapan untuk itu tidak ada. Rasa-rasanya tidak ada harapan lagi dan mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak memperhatikan mereka. Kalau kita membaca pada bagian ayat yang ke-27, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka merasa tidak diperhatikan Tuhan. Mereka merasa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan. Tuhan sudah mengabaikan mereka. Dan karena bertahun-tahun mereka tidak mendapatkan titik terang pengharapan akan kelepasan mereka, maka mereka berpikir Tuhan sudah menjadi letih, Tuhan sudah menjadi lesu, Tuhan sudah menjadi lelah, Tuhan sudah menjadi sakit, sehingga Tuhan tidak memperhatikan apa yang menjadi hak, apa yang menjadi harapan orang-orang Israel. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Nabi Yesaya Tuhan memberikan jawaban yang tegas kepada umat Israel. Kita membaca pada ayat yang ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ada 3 poin yang penting dari jawaban Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan mengatakan Tuhan adalah Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi. Jawaban ini menegaskan Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang berdaulat, yang kekuasaannya tidak dibatasi oleh waktu, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu, yang berkuasa atas segala sesuatu di sepanjang waktu, di sepanjang sejarah kehidupan manusia.
Itu yang ditegaskan Tuhan kepada umat Israel yang pertama. Yang kedua, dikatakan Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Allah yang kuasa itu tetap dalam staminanya, tetap dalam kondisinya, tetap dalam keadaannya yang berdaulat, yang berkuasa, yang kekal itu tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu, tidak menjadi berkurang kekuatannya. Oleh karena itu umat Tuhan tidak boleh meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Segala sesuatunya Tuhan kerjakan dengan baik. Lalu yang ketiga, dikatakan Tuhan tidak terduga pengertiannya. Akal manusia tidak bisa memahami sepenuhnya kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana-rencana yang tersembunyi, tetapi manusia boleh memastikan kalau ia percaya kepadanya, rancangan-rancangan itu adalah rancangan yang baik. Rancangan damai sejahtera bagi kehidupannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau umat Tuhan merasa bahwa dalam kesukaran hidup yang dialaminya, seolah-olah Tuhan jauh, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan, seolah-olah Tuhan sudah letih dan lesu dengan umatnya, sesungguhnya yang terjadi sebaliknya. Umatlah yang sudah lelah dengan kehidupannya, yang sudah letih dengan kehidupannya. Umatlah yang sudah kehilangan pengharapan dan imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu kemudian Yesaya menegaskan kepada umat, ada hal yang harus mereka kerjakan. Ada hal yang mereka lakukan supaya mereka beroleh kekuatan kembali. Supaya mereka boleh keyakinan bahwa Tuhan tidak letih, tidak lesu dan tidak meninggalkan mereka. Yang pertama, kalau kita membaca Yesaya 40 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dikatakan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Umat Tuhan harus percaya bahwa Tuhan menghiburkan umatnya, bahwa Tuhan menerbitkan pengharapan yang baru, bahwa penghukumannya sudah selesai dan Tuhan akan memberikan kelepasan kepada umat Tuhan. Tidak selamanya Tuhan menghukum. Ketika umat berbalik dari dosa-dosanya, maka Tuhan akan memberikan pemulihan dan pengharapan yang baru kepada umatnya. Oleh karena itu sekarang umat Tuhan harus meneguhkan hatinya, harus menenangkan hatinya. Allah mengerjakan rancangannya. Allah mengerjakan penyelamatan yang akan diberikan kepada umatnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita membaca dari ayat yang ke-29 dari Yesaya 40 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kekuatan itu ada pada Tuhan. Oleh karena itu, umat Tuhan yang menanti-nantikan Tuhan haruslah memohon kekuatan dari Tuhan. Memohon penyertaannya. Jangan berpaling dari Tuhan dan jangan mencari kekuatan yang lain. Jangan mencari keselamatan yang lain. Tetapi fokuslah pada Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ke-30 dan 31, dikatakan di sana, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah tetaplah berharap pada Tuhan. Tetaplah menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Karena kalau kita menanti-nantikan Tuhan dalam pengharapan itu, Tuhan akan membalikkan segala sesuatunya. Kalau sebelumnya umat Tuhan letih dan lesu, kehilangan pengharapan, maka
umat Tuhan akan dibuat Tuhan untuk berlari dan tidak akan lelah, akan terbang seperti Raja Wali yang tidak akan lelah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal itu yang harus kita kerjakan ketika kita kehilangan kekuatan dan pengharapan kita, ketika kita merasa Tuhan jauh, ketika kita merasa Tuhan sudah bosan dan lelah pada kehidupan kita. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kelepasan, akan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan melepaskan kita dari kegelapan yang sedang kita alami. Yang kedua, mohonlah kekuatan pada Tuhan supaya kita dimampukan menjalani kehidupan kita dengan setia. Dan yang ketiga, nantikanlah pertolongan Tuhan dalam pengharapan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita menghadapi kehidupan yang sulit dan di tengah-tengah kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghitung bulan-bulan ini adalah genap 1 tahun kita bersama-sama mengalami pandemi. Kita mengalami kepedihan, kita mengalami keprihatinan bersama-sama karena pandemi. Banyak hal dalam kehidupan kita yang kemudian berubah, yang membuat kita tergagap-gagap karena kita siap menghadapi situasi yang berat itu. Sejujurnya sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, saya mengalami banyak kesulitan dalam pelayanan, juga dalam kehidupan pribadi, dalam spiritualitas pribadi. Rasa-rasanya ada sesuatu yang kering. Kepada anak-anak dan istri saya mengatakan rasanya seperti handphone kehilangan sinyalnya. Ya, ibadah berlangsung seperti biasa, rekaman kemudian dilakukan bersama-sama pada hari Minggu, bersama-sama dengan keluarga. Tetapi ada satu ruang yang kosong di dalam hati. Ada sesuatu yang kering. Rasa-rasanya Tuhan jauh. Rasa-rasanya Tuhan kemudian meninggalkan kita. Kenapa pandemi ini dibiarkan Tuhan berlangsung? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami semuanya itu dan kita memperhatikan firman yang kita dengar, bukan Tuhan yang jauh tapi kita yang jauh. Bukan Tuhan yang letih lesu tapi kita yang letih lesu. Dan sekarang kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya bahwa ada harapan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diingatkan untuk memohon pertolongan Tuhan. Kita diingatkan untuk menantikan pekerjaan Tuhan yang pasti luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kita akan keluar dari pandemi ini. Mari kita membuka hati kita untuk menerima sentuhan Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan yang berkarya, yang membebaskan kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Percayalah, seperti yang orang Jawa katakan, Gusti Allah ora sare. Ia memberi pengharapan, Ia memberi kekuatan, Ia meminta kita untuk menantikan pekerjaannya. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa letih atau merasa lesu. Ia senantiasa menyertai kita dalam kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat hening. Saat hening cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita perbaharui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita bersama-sama tunduk dalam doa, menaikkan syapa dan syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih dan setia, seringkali kami hidup dalam kegelapan, dalam keputusasaan, kehilangan pengharapan karena berbagai sebab. Karena masalah ekonomi, karena masalah sakit penyakit, karena masalah keluarga, karena pandemi yang berlangsung telah hampir 1 tahun ini. Dalam situasi seperti itu, kami merasa Engkau jauh dari kami. Engkau meninggalkan kami, Engkau mengabaikan kami. Bahkan kami menyangka Engkau sedang mulai bosan dengan kehidupan kami. Atau Engkau merasa lelah, merasa letih, merasa lusuh. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebab senyatanya yang jauh, yang pergi, yang meninggalkan, yang lelah, letih dan lesu bukan Engkau. Tetapi kamilah yang mengalami semuanya itu. Dan kalau hari ini kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kuasanya kekal selama-lamanya. Bahwa Engkau tidak lelah, tidak lesu. Bahwa segala pengertian dan rancangan-Mu tidak dapat kami selami. Oleh karena itu, biarlah kami percaya bahwa Engkau sedang mengerjakan rancangan kelepasan bagi kami semuanya. Biarlah kami dimampukan untuk memohon kekuatan dari Tuhan supaya kami dapat menjalani kehidupan kami dalam keyakinan dan pengharapan. Kelepasan itu segera kami terima. Hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati dan semakin berkenan bagi Tuhan. Untuk kehidupan yang seperti itu, perlengkapilah kami dengan rezeki yang cukup melalui pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Bahkan ajarlah kami supaya kami menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Perlengkapilah kami dengan kesehatan yang baik, supaya dengan tubuh yang sehat kami dapat melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan ajarlah kami untuk menjaga kesehatan kami sebaik-baiknya. Dan kami serahkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan urapi dengan kuasa mujizat Tuhan, supaya mereka dipulihkan kembali dan sehat seperti sedia kala. Perlengkapi kami dengan hati yang melimpah dengan syukur, yang setia beriman, yang senantiasa penuh dengan kasih kepada saudara-saudara kami, kepada siapapun yang kami jumpai. Kami menaikkan syafaat kami, berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati. Para pemimpin kami Tuhan berkati, seluruh rakyat Indonesia Tuhan berkati. Gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya GKJ Karanganyar, tempat kami bersama-sama bersekutu sebagai tubuh Kristus. Berkati kami, supaya kami boleh bergandengan tangan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia, membawa damai sejahtera Tuhan kemanapun kami pergi, pada siapapun yang kami jumpai. Terima kasih Bapa. Inilah syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami untuk berdoa memohon. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021 yang akan datang, akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan, marilah kita mempersiapkan diri dengan melakukan pengujian diri atau pendadaran. Pengujian diri kita lakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah jawab saudara semuanya? Dengan ini saya Purnomo mengakui bahwa saya adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya berserah diri kepada Allah dan dengan sungguh-sungguh akan menjalani hidup baru dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Saya akan mengikuti sakramen perjamuan dengan rasa syukur dan hormat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15-16 yang demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Pengedaran kantong persembahan atau bisa dengan transfer ke rekening gereja akan diiringi dengan nyanyian syukur padamu ya Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan haturkan persembahan kita di dalam doa.
Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa Engkau tidak pernah letih dan lelah, tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menjaga kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Saat ini kami haturkan persembahan sedikit dari berkat-berkat Tuhan yang telah boleh kami terima. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan berkatilah, agar boleh kami gunakan untuk sempurnanya pelayanan di gereja-Mu ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati, agar dapat mempergunakan dana persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah dengan rela hati memberikan persembahan. Kiranya berkat Tuhan selalu tercurah kepada mereka. Kami mau naikkan seluruh doa kami ini ya Tuhan, di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kepada Allah. Pergilah dengan keyakinan bahwa Allah yang tidak pernah letih dan lesu akan senantiasa menyertaimu. Kami percaya Allah akan senantiasa menyertai. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringi